استميتوا هبوا الجحيم اضطرابا واطلبوا الموت في سبيل الكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada video kali ini saya akan membahas tentang asal-usul bela diri jalanan muslim modern putra keturunan Mataram Islam Musdef System, yaitu sebuah organisasi sosial berbadan hukum jaringan nasional petarung jalanan muslim. Yang pertama yang akan saya bahas kali ini adalah tentang pendiri Mataram Islam, yaitu yang terdiri dari 1. Ki Ageng Pemanahan, yang kedua Ki Panjawi, dan yang ketiga Ki Juru Martani. Kemudian saya mulai dari pendiri Mataram Islam yang pertama, yaitu jalur keturunan Ki Ageng Pemanahan, yaitu jalur ayahanda dari pendiri bela diri jalanan muslim modern Musdef System. Pada pembahasan kali ini saya mulai dari pembahasan keluarga Ki Ageng Pemanahan, yaitu Ki Ageng Pemanahan yang memiliki gelar Kiai Gede Mataram yang menikah dengan Nyai Sabinah, yaitu putri Ki Ageng Sobo, putra dari Sunan Kidul Ardipandan. Kemudian dari pernikahan ini memiliki anak, yaitu Panembahan Senopati, yaitu Sultan Mataram Islam yang pertama. Berikutnya yaitu pembahasan keturunan Ki Ageng Pemanahan generasi pertama atau generasi ke-1, yaitu Panembahan Senopati yang menikah dengan Ratu Mas Waskita Jawi, yaitu putri Ki Panjawi. Kemudian dari pernikahan ini melahirkan anak Panembahan Hanyokrowati atau Sultan Mataram Islam yang kedua. Kemudian keturunan Ki Ageng Pemanahan generasi yang kedua, yaitu Panembahan Hanyokrowati yang kemudian menikah dengan Ratu Mas Adi atau Diah Banowati, yaitu putri Pangeran Benowo dari Pajang. Kemudian dari pernikahan ini melahirkan putra, yaitu Susuhunan Agung Hanyokrokusumo, yaitu pahlawan nasional atau Sultan Mataram Islam yang ketiga. Kemudian keturunan Ki Ageng Pemanahan generasi yang ketiga, yaitu Susuhunan Agung Hanyokrokusumo yang kemudian menikah dengan Ratu Mas Batang atau Ratu Wetan, putri dari Pangeran Hupo Sonto atau Adipati Batang. Kemudian dari perkawinan ini melahirkan putra yang bernama Susuhunan Amangkurat Agung atau Sultan Mataram Islam yang keempat. Kemudian keturunan Ki Ageng Pemanahan generasi yang keempat, yaitu Susuhunan Amangkurat Agung yang menikah dengan Ratu Mas Malang atau Retno Gumilang, putri dari Ki Wayah. Kemudian dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Pangeran Notobroto I atau Raden Mas Resoko atau Raden Mas Sidik dari Gagatan. Kemudian keturunan Ki Ageng Pemanahan generasi yang kelima, yaitu Pangeran Notobroto I yang menikah dengan Raden Ayu Siti Hasanah, putri dari Kiai Damarjati.
Kemudian dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Raden Mas Haryo Noto Broto II atau Raden Mas Subroto. Kemudian keturunan Ki Ageng Pemanahan generasi ke-6 yaitu Raden Mas Haryo Noto Broto II, kemudian menikah dengan Raden Mas Ayu Noto Broto II. Kemudian dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Raden Mas Surotaruno I. Kemudian keturunan Ki Ageng Pemanahan generasi yang ke-7 yaitu Raden Mas Surotaruno I yang kemudian menikah dengan Roro Sekarsari, putri dari Adipati Wironegoro atau lebih dikenal dengan Untung Suropati, yaitu pahlawan nasional. Kemudian dari perkawinan ini melahirkan putra yang bernama Raden Surotaruno II. Kemudian keturunan Ki Ageng Pemanahan generasi yang ke-8 yaitu Raden Surotaruno II yang menikah dengan putri Raden Ngabehi Prawiro Sekti atau putri Adimenggolo keempat. Kemudian dari perkawinan ini melahirkan putra yang bernama Raden Surotaruno yang ketiga. Kemudian keturunan Ki Ageng Pemanahan generasi yang ke-9 yaitu Raden Surotaruno ketiga yang menikah dengan putri Adipati Noto Kusumo atau putri Pangeran Juru. Dari pernikahan ini kemudian melahirkan putra yang bernama Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo atau Panglima Perang Diponegoro atau Bupati Gagatan. Kemudian keturunan Ki Ageng Pemanahan generasi yang ke-10 yaitu Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo yang menikah dengan Raden Ayu Sawitri. Kemudian dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Raden Prawiro Dikromo I yang menjabat sebagai Demang Kacangan Andong Boyolali. Kemudian keturunan Ki Ageng Pemanahan generasi yang ke-11 yaitu Raden Prawiro Dikromo I yang kemudian menikah dengan Raden Anten Prawiro Dikromo I. Dari perkawinan ini melahirkan putra yang bernama Raden Duloh Prawiro Suwito yang menjabat sebagai Demang Winong Andong Boyolali. Kemudian keturunan Ki Ageng Pemanahan generasi yang ke-12 yaitu Raden Duloh Prawiro Suwito yang kemudian menikah dengan Raden Anten Duloh Prawiro Suwito. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Kyai Haji Mustawi yang menjabat sebagai Kyai Gulu Winong Andong Boyolali. Kemudian keturunan Ki Ageng Pemanahan generasi yang ke-13 yaitu Kyai Haji Mustawi yang menikah dengan Nyai Mustawi. Dari pernikahan ini kemudian melahirkan putra yang bernama Kyai Muslim yang menjabat sebagai Kyai Ketip Winong Andong Boyolali. Kemudian keturunan Ki Ageng Pemanahan generasi yang ke-14 yaitu Kyai Muslim yang menikah dengan Nyai Fatimah. Dari pernikahan ini kemudian melahirkan putra yang bernama Japari BA yaitu seorang guru SD Negeri Jerakah 1 Selo Boyolali.
Kemudian keturunan Ki Ageng Pemanahan generasi yang ke-15 yaitu Japari BA yang menikah dengan Siti Kesmun Siati. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Grandmaster Agung Mosdev atau Nugroho Agung Wibowo yang lebih dikenal dengan pendiri bela diri Jalanan Muslim Modern Mosdev System. Kemudian keturunan Ki Ageng Pemanahan generasi yang ke-16 yaitu Grandmaster Agung Mosdev yang menikah dengan Masyitoh Abu Bakar Muhammad dari Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari pernikahan ini melahirkan 9 putra putri yaitu 1. Haidar Rahman, yang kedua Sayaful Fahad, yang ketiga Hajar Rifqah, yang keempat Nazun Namirah, yang kelima Baizaratus Syakilah, yang keenam Asadul Mubaraz, yang ketujuh Zemar Afzal, yang kedelapan Berezira Emine, dan yang kesembilan adalah Alesar Kahraman. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang pendiri Mataram Islam jalur keturunan Ki Juru Martani yang merupakan jalur dari ibunda pendiri bela diri Jalanan Muslim Modern Mosdev System ini. Pada pembahasan ini saya akan memulai dengan pembahasan keluarga Ki Juru Martani yang bergelar Adipati Mondoroko yang pertama, yang menjabat sebagai Patih Mataram Islam yang pertama, yang menikah dengan putri Kiai Ageng Jakaria Alim Dahu. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Kiai Manduro atau Adipati Mondoroko yang kedua, yang menjabat sebagai Patih Mataram Islam yang kedua. Kemudian saya akan membahas keturunan Ki Juru Martani generasi yang pertama atau ke-1 yaitu Kiai Manduro yang menikah dengan Roro Sobrah putri Ki Ageng Pemanahan. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Kiai Wiroprobo atau Pangeran Manduro Rejo yang menjabat sebagai Panglima Perang Mataram Islam yang ketiga. Kemudian keturunan Ki Juru Martani generasi yang kedua yaitu Kiai Wiroprobo yang menikah dengan putri Kiai Ageng Nitik Suro Hadi Projo. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Kiai Ageng Ketip Grobogan atau Raden Mas Tumenggung Kartonagoro. Kemudian keturunan Ki Juru Martani generasi yang ketiga yaitu Kiai Ageng Ketip Grobogan yang menikah dengan Nyai Ageng Ketip Grobogan. Dari perkawinan ini melahirkan putra Kiai Gulu atau Raden Terboyudo. Kemudian keturunan Ki Juru Martani generasi yang keempat yaitu Kiai Gulu yang menikah dengan Nyai Gulu. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Kiai Tumenggung Honggo Wongso atau Tumenggung Arum Binang yang pertama. Kemudian keturunan Ki Juru Martani generasi yang kelima yaitu Kiai Tumenggung Honggo Wongso yang menikah dengan Nyai Tumenggung Honggo Wongso. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Kiai Niti Manggolo atau Kiai Kerti Manggolo yang pertama. Kemudian keturunan Ki Juru Martani generasi yang keenam yaitu Kiai Niti Manggolo yang menikah dengan Nyai Niti Manggolo. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Kiai Abdul Jalal yang pertama atau Panembahan Kaliyoso Jogopaten. Kemudian keturunan Ki Juru Martani generasi yang ketujuh yaitu
Kiai Abdul Jalal yang pertama yang menikah dengan Nyai Abdul Jalal yang pertama. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Kiai Minhat atau Kiai Kalioso Sabranglor. Kemudian keturunan Ki Juru Martani generasi yang ke-8 yaitu Kiai Minhat yang menikah dengan Nyai Minhat putri Kiai Abu Bakar yang kedua. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Kiai Abdurrahman atau Kiai Kayu Apak. Kemudian keturunan Ki Juru Martani generasi yang ke-9 yaitu Kiai Abdurrahman yang menikah dengan Nyai Abdurrahman. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Kiai Mubarak. Kemudian keturunan Ki Juru Martani generasi yang ke-10 yaitu Kiai Mubarak yang menikah dengan Nyai Mubarak. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Kiai Muhtarom atau Kiai Kaligandu. Kemudian keturunan Ki Juru Martani generasi yang ke-11 yaitu Kiai Muhtarom yang menikah dengan Nyai Muhtarom. Dari perkawinan ini melahirkan putra yang bernama Kiai Mohsen atau pendekar silat Sumber Lawang. Kemudian keturunan Ki Juru Martani generasi yang ke-12 yaitu Kiai Mohsen yang menikah dengan Alfiah. Dari pernikahan ini melahirkan putri yang bernama Siti Kismunsiati atau pendiri TK Al Hidayah Jeruk Miri Sragen, Jawa Tengah. Kemudian keturunan Ki Juru Martani generasi yang ke-13 yaitu Siti Kismunsiati yang menikah dengan Japari BA, yang dari pernikahan ini kemudian melahirkan putra yang bernama Grandmaster Agung Musdef atau Nugroho Agung Wibowo sebagai pendiri bela diri Jalanan Muslim Modern Musda System ini. Kemudian keturunan Ki Juru Martani generasi yang ke-14 yaitu Grandmaster Agung Musdef yang menikah dengan Masyitoh Abu Bakar Muhammad dari ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari pernikahan ini melahirkan 9 putra dan putri yang bernama 1. Haidar Rahman, yang kedua Sayaful Fahad, yang ketiga Hajar Rifqoh, yang keempat Nazun Namirah, yang kelima Baizaratus Syakilah, yang keenam Asadul Mubaros, yang ketujuh Zemar Afzal, yang kedelapan Berezira Emine, dan yang ke-9 adalah Alesar Kahraman. Demikianlah video kali ini yang membahas tentang silsilah asal-usul dari bela diri Jalanan Muslim Modern Musda System. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih. Subscribe yang belum subscribe, kemudian tekan tombol like, kemudian bagikan, kemudian komentar apabila Anda berkenan. Kemudian kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استميتوا هبوا الجحيم اضطرابا